Baik, izinkan kami mempresentasikan tugas pada materi manajemen risiko. Tugas ini membahas tentang risiko yang melekat atau intern dalam perbankan dan mengapa bank harus diatur serta regulasi perbankan saat ini, berbagai risiko yang dibahas dalam pasal 2 dan dampak terjadinya risiko pada bank, pemegang saham dan manajemen risiko keuangan serta regulasi perbankan di Indonesia. Bank adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek. Berbeda dengan bank, perusahaan jasa keuangan merupakan lembaga yang menawarkan produk keuangan seperti mortgage, dana pensiun, asuransi, atau obligasi kepada nasabah. Selanjutnya itu ada definisi risiko. Risiko merupakan peluang terjadinya kerugian atau bencana. Risiko merupakan peluang terjadinya hasil outcome yang buruk. Risiko juga terkait dengan situasi yang hasilnya negatif dapat terjadi dan besar kecilnya dapat diperkirakan. Untuk istilah risiko itu ada dua. Pertama, ada kejadian risiko atau risk event. Terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian, yaitu terjadinya sebuah outcome yang buruk. Dan yang kedua ada risiko keuangan. Risiko keuangan atau risiko kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau pun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial. Risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar merupakan risiko kerugian dalam posisi on dan off balance sheet yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Risiko pasar adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok risiko yang timbul dari perbuatan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing. Risiko kredit merupakan risiko timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa counterparty akan gagal memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain adalah risiko di mana debitur tidak akan membayar kembali utangnya. Pada Basel 1 membatasi jenis agunan yang dapat diakui. Pada Basel 2 mengakui agunan secara lebih luas, khususnya dalam pendekatan internal rating based atau IRB. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko timbul dari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memandainya proses internal, manusia, dan sistem atau sebagian akibat dari kejadian eksternal. Walaupun definisi Basel 2 tentang risiko operasional tidak menyatakan risiko bisnis, strategis, dan reputasi, Basel 2 memberikan ruang bagi risiko lain untuk mempertimbangkan dan memperhitung modal bank berbasis risiko. Basel 2 telah mendorong kemajuan manajemen risiko operasional. Untuk pertama kalinya, bank diminta mengkuantifikasikan risiko operasional, mengukur dan mengalokasikan modal untuk mengantisipasi risiko operasional sebagai hal yang dilakukan oleh risiko pasar dan risiko kredit. Selanjutnya ada risiko-risiko lainnya. Risiko lainnya meliputi risiko strategis, risiko bisnis, dan risiko reputasi. Yang pertama dari risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kedua ada risiko strategis, adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil manajemen senior bank. Yang ketiga ada risiko reputasi, adalah risiko kerusakan potensial bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Pengukuran kerugian sebagai akibat risiko reputasi sulit dilakukan karena sifat dan dampaknya yang meluas dan berjangka panjang. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang dampak potensial kegagalan pengelolaan risiko dalam perbankan. Selain kerugian keuangan langsung, kejadian risiko pada bank juga dapat berdampak pada stakeholder bank tersebut sampai pemegang saham
pegawai dan nasabah, dan juga pada perekonomian. Secara umum, para pemegang saham dan pegawai terkena pengaruh secara langsung. Namun, tidak demikian hanya pada nasabah, sehingga dampak kejadian risiko tersebut tidak terlihat dengan jelas. Dampak risiko bagi nasabah bank merupakan yang penting karena hal ini memberikan penekanan untuk meregulasi bank secara khusus daripada melakukan regulasi industri jasa keuangan. Pada kejadian resesi yang muncul sesudahnya. Baik, untuk slide selanjutnya kita membahas tentang sistem dan regulasi perbankan di Indonesia. Nah, untuk materi ini kita membahas tentang perbedaan bank umum dengan bank BPR. Nah, bank umum itu biasanya menawarkan berbagai jasa keuangan, termasuk transaksi devisa. Nah, bank umum juga memiliki akses terhadap sistem pembayaran dan menyediakan jasa perbankan secara umum. Nah, untuk bank perkreditan rakyat atau sering kita sebut BPR jauh lebih kecil daripada bank umum dan umumnya beroperasi pada wilayah yang terbatas. Selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, terdapat lembaga kecil non-bank seperti Bank Kredit Desa atau BKD dan Lembaga dan Kredit Pedesaan atau LDKP. Nah, untuk regulasinya, sistem berkembang pesat sejak 1998 sebagai respon terhadap tantangan pasar keuntungan domestik. Bank Indonesia telah menerbitkan arsitektur perbankan Indonesia yang menetapkan arah garis besar dan struktur industri perbankan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Baik, untuk klasifikasi bank antara bank umum dengan BPR, di Indonesia itu lembaga perbankan secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis utama berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank umum. Bank umum merupakan bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara luas. Keunggulannya adalah akses ke transaksi devisa atau mata uang asing dan sistem pembayaran nasional atau internasional. Bank umum memiliki jangkauan yang lebih luas dan layanan yang lebih kompleks. Untuk bank perekonomian rakyat sendiri, sesuai namanya, BPR memiliki skala operasional yang lebih kecil dan wilayah yang terbatas atau biasanya di tingkat kabupaten maupun kota. Fokus utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat lokal dan UMKM. Namun, BPR tidak diperbolehkan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti cek atau giro secara mandiri, serta tidak melayani transaksi valuta asing secara bebas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai lembaga keuangan mikro non-bank. Selain perbankan formal, terdapat lembaga keuangan tingkat pedesaan yang membantu inklusi keuangan seperti BKD atau Bank Kredit Desa dan LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat desa yang mungkin belum terjangkau oleh bank umum besar untuk mendapatkan akses kredit kecil-kecilan. Nah, untuk evolusi regulasi pasca tahun 1998, pada tahun 1998 adalah titik balik perbankan Indonesia karena krisis moneter. Sejak saat itulah regulasi diperketat untuk menciptakan sistem yang lebih kuat. Untuk independensi Bank Indonesia itu melakukan penguatan peran BI secara bank sentral. Nah, untuk pengawasannya itu munculnya regulasi mengenai manajemen risiko kecukupan modal atau CAR, dan perlindungan nasabah agar kejadian krisis hebat tidak terulang kembali. Nah, pada arsitektur perbankan Indonesia atau API, ini adalah kerangka kebijakan yang dirumuskan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan arah industri perbankan dalam jangka panjang seperti 5-5 tahun ke depan. Fokus API ini meliputi struktur perbankan yang sehat, yaitu mendorong konsolidasi bank agar lebih kuat secara modal, kemudian sistem regulasi yang efektif, yaitu menyelaraskan dengan standar internasional seperti Basel, yang kemudian perlindungan konsumen, yaitu memastikan nasabah merasa aman menyimpan uangnya.